itu, hari ketika Bu Ayu didoakan, di saat itu saya didatangi Yesus. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat Yesus. Dan saya tidak berdaya, saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Saya terjatuh karena saya rasanya seperti tidak bertulang, hanya seonggok daging. Saya benar-benar tidak bertulang. Di situ saya menyadari bahwa saya hanya sebagai manusia biasa yang tidak kuat, punya kuasa. Saat itu saya menangis dan saya bilang, oke, saya kembali menjadi anak. Dan saat itu saya bilang, jadikan aku Allah. Saya tidak tahu kenapa saya mesti ngomong begitu. Sekarang baru saya tahu, ternyata itu Roh Kudus yang mengajarkan aku. Dan tadi yang menegur saya melihat mereka doa, itu juga Roh Kudus. Wow, sekarang saya semakin mencintai Dia. Pergumulan saya sebelum saya dijamah luar biasa. Saat saya memutuskan, jadi saya bercerai tahun 2010, bercerai secara resmi. Jadi di saat kita dalam proses beberapa bulan itu, saat itulah saya dijamah Tuhan. Sehingga saya bisa kembali ke Kristen. Tapi saya menguruskan perceraian itu sampai akhirnya kita bercerai. Ya, kalau ditanya kenapa sih bercerai? Karena ada pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan. Dan tidak ada titik temu pada saat itu, sehingga kami memutuskan untuk berpisah. Anak kami 3 orang dan semuanya muslim, dan muslim yang taat. Sebelum orang rame-rame berjilbab, berhijab seperti sekarang, saya dan anak-anak saya sudah berhijab. Buktinya itu foto saya. Foto saya cantik-cantik semua berhijab. Dan setelah saya menyatakan iman saya bahwa saya sudah jadi pengikut Yesus, benar-benar terjadi satu perpecahan dalam rumah tangga saya. Anak-anak saya yang lain, tidak nomor 1 dan nomor 2, tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan benar-benar anak saya yang pertama nangis berhari-hari, bahkan mungkin sampai saat ini pun dia masih menangisi saya. Karena dia katakan, ibu, kalau ibu murtad seperti begini, saya nanti kelak kalau ibu meninggal, saya tidak bisa mendoakan ibu, saya tidak bisa yasinkan ibu. Karena kita sudah berbeda keyakinan. Saya bilang, gak usah kamu khawatir, gak usah kamu tangisi ibu. Ada orang-orang lain, saudara-saudara seiman ibu nanti yang mengurus ibu, jangan khawatir. Tapi toh dia tetap menangis dalam setiap doanya, setiap sujudnya dia bilang, dia menangis. Bukan hal yang mudah, sayang. Bukan hal yang mudah. Dan setiap malam saya berdoa, Tuhan, selamatkan anak cucu saya. Selamatkan mereka, Tuhan. Jangan kau biarkan mereka berjalan di dalam sampai terjatuh di dalam jurang kekelaman, Tuhan. Tuhan, selamatkan mereka. Aku percaya kalau Engkau menyelamatkan aku, Engkau juga akan menyelamatkan anak cucuku, karena Engkau sudah meteraikan mereka dengan kuasa darah, Tuhan. Jangan biarkan mereka tersesat, Tuhan. Satu pergumulan yang berat buat aku, karena aku bisa mendoakan orang lain, tapi anakku sendiri, darah dagingku sendiri, bagaimana? Dulu aku berpegang teguh dengan keimananku, dan aku selalu reject kalau ada teman yang menginjili aku atau keluargaku. Aku berpegang pada satu ayat, dan aku percaya itu. Aku yakin bahwa agama yang aku